Hai Tuan Muda Lovers, kali ini Mince mau melanjutkan ringkasan cerita sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda episode 175. Namun seperti biasa, sebelum Mince mulai ceritanya, klik dulu tombol like, share, subscribe dan lonceng notifikasinya. Biar kalian Mince doain selalu terhindar dari orang-orang miring yang suka salting, suka maling, suka darting dan sudah sinting. Amin. Sudah kan? Baiklah kalau sudah. Mince mulai ceritanya. Di episode kali ini, belum apa-apa Mince udah darting nih guys. Karena gara-gara ulah si sinting Amanda, gedung tempat Babang Gondrong dan Kinanti mengadakan acara akekahannya Nayaka mengalami kebakaran dahsyat. Para tamu pun langsung berlarian keluar gedung hingga saling menubruk satu sama lain agar bisa menyelamatkan diri dari kobaran api. Tak terkecuali si kumis Leleradit yang langsung lari sambil menarik tangan Dinda. Babang Gondrong pun jadi panik dan sambil terbatuk-batuk lalu ikut keluar dari dalam gedung sambil memapah Eyang Molte. Begitu juga Reno yang langsung keluar sambil memapah Hana. Tak lama si kumis Leleradit melihat Babang Gondrong yang lagi memapah Eyang Molte. Si kumis Leleradit yang emang mau mencari simpati Eyang Molte lalu menghampiri sambil kemudian membantu Babang Gondrong memapah Eyang Molte. Babang Gondrong pun lalu kembali menatap ke dalam gedung sambil mencari-cari Kinanti dan Nayaka. Namun Babang Gondrong sama sekali tidak melihat tanda-tanda keberadaan Kinanti dan Nayaka. Babang Gondrong pun jadi cemas dan makin panik. Si kumis Leleradit sambil pura-pura ikut cemas lalu menyuruh Babang Gondrong mencari Kinanti dan Nayaka, biar Yang Martu dia yang membawa keluar. Babang Gondrong mengangguk dan sambil terbatuk-batuk lalu mengeluarkan HP-nya dan kemudian telepon HP-nya Kinanti. Namun Kinanti yang berada di sisi lain hotel, lagi bawa baskom dan handuk buat mengompres Nayaka, tidak mendengar suara HP-nya yang dia silent. Babang Gondrong karuan jadi makin panik dan cemas. Sementara itu Kinanti sambil bawa baskom terus lari menuju kamar hotel. Tak lama Kinanti akhirnya melihat asap mengepul tipis dari arah hall. Di saat yang sama tiba-tiba terdengar suara alarm kebakaran. Kinanti tentu saja kaget dan jadi panik. Nah loh, emang dari tadi Kinanti nggak dengar teriakan orang-orang yang teriak-teriak kebakaran ya. Kinanti yang mencemaskan Nayaka lalu menaruh baskom di dekat situ dan langsung lari ke kamar hotel tempat Nayaka dan suster yang menjaganya berada. Sementara itu si ular kadut Amanda yang sudah berada di luar gedung tampak tersenyum puas. Tak lama David muncul dan langsung mencengkram keras tangan si ular kadut Amanda. Cukup Amanda, cukup. Kamu udah gila. Namun si ular kadut malah kembali tersenyum puas dan bilang, aku udah bilang kan, kalian akan membayar semuanya. Semuanya, tanpa terkecuali. David pun jadi geram. Namun si ular kadut Amanda malah menghentakkan tangan David sambil bilang, kalian semua yang membuat aku jadi seperti ini kan? Kalian yang ngajak perang. Jadi lebih bagus kalau kalian semua mati bersamaan. Sekali tepuk, kematian Rendra terbalaskan. Emang bener-bener sinting lu Amanda. Bisa nggak sih, sehari aja lu nggak bikin Mince ama semua Tuan Muda Lovers nggak jadi darting. Kalau emang nggak bisa, siap-siap aja lu berhadapan sama Mince dan semua Tuan Muda Lovers. Sementara itu Kinanti yang mencemaskan Nayaka terus lari ke kamar hotel. Tak lama Kinanti papasan dengan Babang Gondrong yang lagi mencarinya. Babang Gondrong pun karuan jadi syok begitu tahu jika Kinanti ternyata tidak lagi bersama Nayaka. Babang Gondrong dengan wajah panik dan marah lalu tanya di mana Nayaka. Kinanti dengan wajah cemas dan panik jawab jika Nayaka ada di kamar hotel. Awah gelap. Bikin Mince gede aja lu Kinanti. Lagian kenapa sih lo ninggalin anak lo? Kalau cuma sekedar ambil air buat kompresan kan lu bisa nyuruh suster yang udah digaji sama Babang Gondrong. Iya kan guys? Kinanti yang mencemaskan Nayaka lalu mau nerabas kobaran api agar bisa menyelamatkan Nayaka. Namun Babang Gondrong buru-buru menahannya,
menyuruh satpam membawa Kinanti keluar sambil menerabas kobaran api, mau menyelamatkan Nayaka. Kira-kira Babang Gondrong berhasil nyelamatin Nayaka nggak ya? Kinanti akhirnya berhasil dibawa keluar sama satpam. Eyang Marta pun lalu tanya di mana Nayaka. Kinanti jawab, Nayaka di kamar. Mas Abhi di sana mau bawa Nayaka keluar. Di saat yang sama David muncul. Kinanti sambil menangis lalu memohon ke David untuk menyelamatkan Nayaka dan Babang Gondrong. David pun mengangguk dan langsung meminta ke si kumis leleradit untuk membawa Eyang Martu dan Kinanti ke tempat aman. Tanpa menunggu jawaban si kumis leleradit, David pun lalu berlari masuk ke dalam gedung hotel yang sudah terbakar. Si kumis lele pun diam-diam langsung tersenyum. Culas. Sementara itu suster yang lagi menjaga Nayaka jadi kaget dan cemas mendengar suara alarm kebakaran, terlebih ketika asap mulai masuk ke dalam kamar. Si suster sambil terbatuk-batuk dan teriak-teriak minta tolong lalu berusaha menenangkan Nayaka dan kemudian memberanikan diri keluar dari kamar hotel. Namun di luar kamar terlihat asap yang makin mengepul. Si suster sambil terus berusaha menenangkan Nayaka lalu menatap sekitar, berusaha mencari bantuan. Namun di sana sama sekali nggak ada orang. Baby sister pun makin panik dan lari ke arah lift. Namun lift ternyata sudah mati. Sementara itu Nayaka masih terus menangis. Si suster pun lalu lari ke arah lorong lainnya. Namun di lorong lain ternyata api malah sudah makin membesar. Si suster pun jadi makin panik. Tak lama si suster melihat tulisan exit ke arah tangga darurat. Si suster sambil terbatuk-batuk lalu lari ke arah tangga darurat. Di sudut lainnya, Babang Gondrong sambil terbatuk-batuk akhirnya sampai di depan lorong yang menuju kamar hotel tempat Nayaka berada. Babang Gondrong pun jadi cemas dan bilang, Nayaka, Papa akan jemput kamu, nak. Babang Gondrong lalu mau menerabah kobaran api. Namun David tiba-tiba muncul dan langsung menahannya. Babang Gondrong tentu saja kaget dan langsung menepis tangan David sambil bilang jika dia harus menyelamatkan anaknya. Babang Gondrong pun lalu nekat menerabas kobaran api. Namun karena tidak kuat menahan sesak dan panas, di satu jarak Babang Gondrong malah jatuh pingsan. David tentu saja kaget dan jadi cemas. Saat itu juga David lalu melepas jaketnya dan langsung menerabas kobaran api, menghampiri Babang Gondrong yang sudah terkapar pingsan. Di tempat lainnya, si suster yang sudah berada di dalam tangga darurat terus lari. Namun di satu jarak, si suster yang juga sudah tidak kuat menahan sesak akhirnya malah jatuh pingsan. Nayaka pun makin menangis kejer. Kinanti yang sudah di luar gedung hotel terus menangis sambil memanggil-manggil Nayaka. Kinanti pun lalu mau masuk lagi ke dalam hotel. Namun orang-orang keburu menahannya karena emang bahaya buat Kinanti. Jumi, Eyang Marta, Radit dan Dinda yang juga sudah ada di luar gedung hotel lalu ikut menenangkan Kinanti. Kinanti pun jadi bingung dan makin cemas. Tak lama Kinanti teringat sama suster yang menjaga Nayaka. Kinanti pun lalu meneleponnya. HP si suster pun langsung bunyi. Namun si suster masih pingsan. Kinanti pun jadi makin cemas dan bingung. Sementara itu Reno akhirnya berhasil membawa Eni keluar sisi gedung lainnya. Saat itu Reno sadar jika mamahnya nggak ada. Reno pun lalu mengeluarkan HP-nya dan langsung telepon mamahnya. Si keong racun yang ternyata masih berada di dalam hotel dan lagi berusaha menyelamatkan diri sambil terbatuk-batuk lalu menerima panggilan dan bilang, Reno ada kebakaran. Reno yang mencemaskan mamahnya lalu jawab, udah mendingan sekarang mama keluar deh. Soalnya kebakarannya makin besar. Eni tuh jawab, iya, ini mama juga lagi berusaha cari jalan tapi nggak ketemu-temu. Reno jawab, mama jalan terus saja, nanti pasti ketemu kok. Si keong racun Anita pun terus jalan dan akhirnya menemukan tangga darurat. Tak lama si keong racun Anita melihat suster yang masih tergeletak pingsan dan Nayaka yang masih menangis kejer.
Si Keong racun tersenyum culas dan langsung mematikan panggilan. Reno tentu saja kaget dan jadi bingung. Halo, Mama kok malah dimatiin sih? Di saat yang sama mobil pemadam kebakaran dan tim medis akhirnya sampai depan gedung hotel. Para petugas pemadam kebakaran pun lalu berusaha memadamkan api yang makin membesar. Sementara itu tim medis lalu berusaha mengeluarkan orang-orang yang sudah terbaring pingsan. Tak lama tim medis keluar bersama David sambil menggotong Babang Gondrong yang masih pingsan. Kinanti pun jadi syok. Begitu juga Eyang Marta, Jumi dan Dinda. Sementara itu si kumis leleradit diam-diam malah tersenyum puas karena Babang Gondrong dan David tidak berhasil menyelamatkan Nayaka. Petugas medis pun langsung memberikan penanganan medis. Kinanti yang masih mencemaskan anaknya lalu memohon ke petugas yang mau masuk ke dalam gedung hotel yang masih terbakar untuk menyelamatkan anaknya. Petugas pemadam kebakaran pun lalu menenangkan Kinanti sambil bilang, "Ibu tenang dulu ya, kami pasti akan berusaha semaksimal mungkin. Permisi." Petugas pemadam pun lalu masuk ke dalam gedung hotel. Kinanti yang mencemaskan anaknya jadi menangis sedih. Sementara itu si Keong racun dan itu yang masih berada di tangga darurat lalu menggendong Nayaka dan kemudian membawanya keluar. Tidak sengaja si kumis leleradit melihat semua itu. Si kumis leleradit pun jadi tersenyum licik. Di saat yang sama dari dalam gedung hotel ada ledakan besar. Kinanti pun yang masih mencemaskan Nayaka langsung menjerit histerus. Sementara si Keong racun dan itu lalu pergi sambil kemudian telepon si ular kadut Amanda, kasih tahu jika Nayaka kini sudah berada di tangannya. Si ular kadut pun jadi girang. Namun maaf ya guys, ringkasan cerita dengan sangat terpaksa Mince akhiri dulu sampai di sini. Kira-kira apa yang akan dilakukan si Keong racun dan itu dan si ular kadut Amanda terhadap Nayaka? Lalu apa yang akan dilakukan Radit yang tahu? Jika si Keong racun berhasil membawa Nayaka keluar dari dalam hotel, lalu apa yang akan dilakukan Babang Gondrong dan Kinanti? Apakah mereka akan menganggap Nayaka meninggal karena terbakar di dalam gedung hotel? Atau mereka akhirnya tahu jika si Keong racun dan itu membawa anaknya? Lalu apa yang akan dilakukan Babang Gondrong setelah tahu jika kakaknya yang selama ini selalu dimaafkan dosa-dosanya itu, menyerahkan Nayaka kepada si ular kadut Amanda? Mince tunggu jawabannya di kolom komentar. Dan buat yang baru gabung, sekali lagi Mince ingetin. Jangan lupa klik like, share, subscribe dan lonceng notifikasinya. Biar kalian Mince doain selalu terhindar dari orang-orang miring yang suka salting, suka maling, suka darting dan sudah sinting seperti si Keong racun dan itu dan si ular kadut Amanda. Bye.